Doakan saudara di rumah sehat-sehat, dan kalau bisa jangan kerumunan ataupun pergi banyak meeting ataupun kumpul-kumpul ya. Kalau bisa hindari. Oke. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Yeremia pasal 17 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, berkatilah kami. Tuhan, bantulah kami supaya kami semuanya yang menyampaikan dan yang mendengarkan firman Engkau sungguh bisa dirubah dan dibentuk oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kadang-kadang firman Tuhan itu keras, tidak enak didengar, dan to the point. Nah, contohnya ayat ini. Tuhan mengatakan bahwa hati manusia itu licik banget. Ya. Dan kita tidak mau kan dikatakan kita licik. Kita tidak mau dikatakan kita ini jahat. Hati kita busuk. Kita nggak mau. Tetapi firman Tuhan mengatakan, betapa liciknya hati. Tuhan mengatakan ini pasti ada base-nya, ada buktinya, ada evidence that kenapa sih hati itu busuk. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia, yaitu ini, licik sekali manusia. Ungkapan ini disampaikan kepada bangsa Yehuda, di mana dosa tersebut telah terukir pada roh hati mereka. Mesti mereka telah mendapatkan peraturan melalui hukum Taurat, pesan dari Tuhan yang diutus melalui nabi-nabi, serta berbagai pengalaman yang penuh dengan mujizat dari Tuhan. Namun mereka berulang kali melakukan dosa. Kenapa? Mereka lip service, mereka bilang okay, I want it. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya lip service, hati mereka itu jauh dari Tuhan. Bukankah sebenarnya semua hal tersebut cukup membuktikan dan meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan? Tetapi bukan demikian yang terjadi. Mereka tidak percaya, mereka hatinya licik, jauh dari Tuhan, kutuk Tuhan, dan marah pada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Sama kan hanya dengan kehidupan kita. Kita punya sikap pemberontakan yang kita tujukan melalui ketidaktaatan, walaupun kita telah mengetahui kebenaran menunjukkan kelicikan hati kita. Hati kita ini jahat. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, marahlah kita. Marahlah kita ke pendeta, ke penantua, ke saudara seiman. Wah, saya susah, nggak ada yang mau bantu. Saya sedih, semuanya pada diem. Bukan, jangan begitu pikiran Anda dan pikiran saya. Nah, mungkin kita berpikir tak ada yang mengetahui segala kelicikan hati kita. Kalau kita senang, hati kita senang, sukacita, kita bahagia, kita sombong. Pernah nggak kita memikirin orang lain yang susah? Sekarang COVID-19 menghantam kita. Kita susah, kita ngeluh ke sana, ngeluh ke sini. Pendeta dicaci maki, saudara seiman dicaci maki, mengatakan saudara seiman percuma, nggak ada kasih. Teman dunia lebih berharga. Nggak bisa. Siapa yang mau berdoa buat Anda? Anda tahu nggak pendeta itu berdoa buat Anda? Anda tahu nggak saudara seiman di gereja nangis buat Anda dan minta Tuhan jamah, buka jalan dalam kehidupan Anda. Sebanyak orang yang tidak tahu, maunya instan, maunya sekarang. Kalau enggak hati saya panas, percuma nih, hati saya nggak suka. Kenapa? Gereja nggak punya kasih, saya dalam kesusahan, nggak ada mau bantu. Jangan. Marilah kita ingat, hati kita ini kadang-kadang licik. Liciknya apa? Maunya menang sendiri. Liciknya apa? Maunya untung sendiri. Nah, masakan Allah tidak akan melidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Di Mazmur 44:21. Tuhan itu mengetahui hati kita. Saudara sekalian, saya pernah tanya seorang yang saya kagumin, yaitu Sister Jenny Miller. Dia pelayanan di Tiongkok itu ribuan orang bertobat dan terima Yesus. Dan saya tanya dia, rahasianya apa? Dia katakan, amin, asal hati kamu tulus dan cinta jiwa, Tuhan pasti buka jalan, kirim orang supaya kamu injili mereka. Wow, hatinya tulus. Nah, inilah kuncinya jadi anak Tuhan. Marilah kita jaga hati kita. Jangan membiarkan hati kita
membawa kita ke binasa. Jangan membiarkan hati kita membawa kita jauh dari Tuhan. Menjaga hati tentu bukan perkara yang mudah. Ya, itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Sekalilah hati. Memang saya tahu tidak gampang untuk merubah ya hati kita, menjaga hati kita. Ya, marilah kita memiliki ketulusan hati bagaikan kepolosan yang dimiliki seorang anak kecil, seperti yang Yesus ajarkan untuk mentaati segala perintah Tuhan. Kita perlu taat dengan tulus, mengasihilah lebih sungguh, melayanilah dengan tulus, bekerjalah dengan sepenuh hati, berbagilah dengan mereka yang membutuhkannya. Pada akhirnya, tuluslah melakukan setiap firman-Nya tanpa menimbang-nimbang. Saya nggak suka ini, saya suka itu. Jangan, semuanya sama lakukan. Kiranya hidup kita akan dipimpin oleh ketulusan tersebut. Karena sesungguhnya Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin kita. Saudara sekalian, kadang-kadang kita cinta Tuhan Yesus, ikut Tuhan itu tidak usah libet gitu loh. Ataupun banyak pastor, aku bukan orang pintar, pastor, aku bukan anak orang kaya, pastor, aku belum mapan. Tuhan gak lihat ini semuanya kok. Tuhan hanya lihat ketulusan hati kita. Mau gak kita serahkan hati kita yang jahat, yang licik ini di bawah kaki Tuhan dan minta Tuhan berubah? Aku senang sekali. Berani gak minta Tuhan berubah? Kita mengatakan, selidikilah hatiku ya Tuhan. Daud mengatakan, selidiki hatiku. Daud tahu hatinya licik. Lihat Batseba, senang mau tidur sama dia. Tuhan tahu hatinya. Nah, hari ini marilah saudara sekalian, kita juga katakan, Tuhan, selidikilah hatiku yang jahat ini. Rubahlah, berikanlah aku hati yang baru, supaya hati aku seperti hati Engkau. Hati aku bisa ngerti, ya, denyutkan hati Tuhan Yesus. Let me know your heartbeat. Let me understand your heartbeat. Biasa tahu tunjukkan hati Tuhan Yesus itu. Kita akan menyenangkan dia. Ya, mari saudara sekalian, jagalah hati kita. Serahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Roh Kudus pasti akan membimbing kita. Kemalasan kita, keegoisan kita, kejengkeran kita, iri hati kita, serahkan ke Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang luar biasa hari ini. Berkatilah kami Tuhan, tolonglah kami supaya hati kami murni di hadapan Engkau, tulus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sekali berdoa untuk bangsa negara Indonesia, Tuhan, supaya COVID-19 cepat berlalu Tuhan, dan angka di Jakarta, di Indonesia turun, jangan bertambah lagi. Tolong Tuhan Yesus, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa dan percaya.